Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat serta kalian ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa kembali dengan materi di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 9. Insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi terkait dengan ibadah haji dan umroh. Sebelumnya pada pertemuan minggu lalu kalian sudah membahas materi terkait dengan qada dan qodat. Untuk itu pada pertemuan kali ini materi ibadah haji akan kalian pahami. Nah, sebelum kita mulai video pembelajarannya, silakan kalian ikuti doa yang kami bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Robbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, setelah itu silakan kalian untuk mempersiapkan alat tulisnya, hati kalian dan juga semangatnya, karena ketiga itulah yang mendukung kelancaran dari pembelajaran kalian. Kita mulai ya. Baik, pertama kalian harus tahu dulu pengertian dari haji itu sendiri. Ya, haji menurut bahasa berasal dari bahasa Arab. Itu haji yang artinya menyengaja sesuatu. Ya. Sedangkan menurut syara, haji adalah sengaja mengunjungi Ka'bah. Ka'bah ini merupakan rumah Allah Subhanahu wa taala yang letaknya ada di kota Mekah, ya, di Arab Saudi sana. Nah, untuk melakukan beberapa amal ibadah dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Ya. Nah, ibadah haji juga merupakan salah satu rukun iman. Rukun iman yang kelima. Nah, setelah kalian mengetahui tentang pengertian dari ibadah haji, sekarang kalian tentu harus tahu apa dalil dari pelaksanaan ibadah haji. Ya, karena di dalam Islam apapun segala aktivitasnya harus dilandasi dengan yang namanya dalil. Dalil itu bisa berupa dari Al-Qur'an ataupun dari hadis. Ya, kali ini untuk dalil atau hukum adanya ibadah haji ada pada Quran surat Ali Imran ayat 97. Ya, Quran surat Ali Imran ini adalah surat ketiga, juz keempat. Ya, silakan bisa disimak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a 'alaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Yang artinya di sana terdapat tanda-tanda yang jelas. Di antaranya maqam Ibrahim. Barang siapa memasukinya, amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak melakukan sesuatu dari seluruh alam. Nah, jadi seperti itu, bahwa haji itu diwajibkan bagi orang yang mampu melaksanakannya. Nah, selanjutnya ada hal-hal yang harus diperhatikan ketika akan melaksanakan ibadah haji. Nah, yang pertama ada syarat wajib.
Ya, syarat wajib ini merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh calon jemaah haji. Ya, kalau tidak bisa dipenuhi berarti tidak sah syaratnya. Syarat wajib ikut hajinya. Yang kedua, rukun haji. Nah, rukun haji ini ada agar haji yang kita laksanakan menjadi sah dan menjadi tertib, lebih terarah. Ya. Jadi, ketika melaksanakan ibadah haji harus sesuai dengan rukun yang telah ditentukan oleh Al-Qur'an dan juga al-hadis serta ulama. Nah, yang ketiga adalah wajib haji. Ya, setelah mengikuti dari syarat-syarat wajib, rukun haji, maka ada wajib haji. Ya. Yang keempat ada sunnah haji. Jadi sunnah itu amalan-amalan yang bisa mendukung ibadah-ibadah yang fardu saat melakukan ibadah haji. Dan yang terakhir ada larangan haji. Larangan haji ini merupakan hal-hal yang tidak boleh dilakukan saat kita melaksanakan ibadah haji. Seperti itu. Nah, setelah tadi dibacakan hanya pengertiannya saja, kali ini kita akan membahas tentang apa saja yang menjadi syarat wajib haji. Yang pertama ada Islam. Tentu seseorang yang mengikuti ibadah haji, syarat wajibnya adalah seorang yang beragama Islam, seorang yang telah membacakan 2 kalimat syahadat. Yang kedua adalah baligh. Baligh itu sudah mencukup umur, ya. Yang ketiga berakal sehat, ya, tidak gila, ya, dalam keadaan sadar. Yang keempat adalah merdeka, ya. Dan yang kelima tentunya adalah mampu. Karena tadi di dalam Quran surat Al-Imran dijelaskan bahwa Allah itu mewajibkan haji bagi orang yang mampu melaksanakannya. Mampu dari mulai biayanya, mampu dalam keadaannya. Nah, kriteria mampu itu yang pertama sehat jasmani, ya, sehat jasmani. Jadi tidak ada riwayat penyakit yang berbahaya, ya. Yang kedua aman dalam perjalanannya. Yang ketiga memiliki biaya haji, ya, serta biaya hidup untuk keluarga yang ditinggalkan, misalkan orang tua. Nah, ketika pergi ibadah haji ada menyimpan biaya untuk anak-anaknya, ya, seperti itu. Dan yang terakhir untuk perempuan harus tinggal dengan mahramnya. Nah, untuk wanita harus tinggal mahramnya. Mahramnya itu udah. Oke ya. Kita lanjut. Nah, selanjutnya ada rukun haji. Rukun haji adalah rangkaian yang harus diikuti oleh seluruh calon jemaah haji. Karena seorang jemaah apabila tidak mengikuti satu saja rangkaiannya, maka hajinya tidak akan sah dan tidak bisa juga dibayar dengan dam, atau dam ini adalah denda. Ya. Ada 6 rukun yang harus dijalankan oleh seorang jemaah haji. Ya. Yang pertama adalah ihram. Ihram adalah keadaan seseorang yang telah berniat untuk melaksanakan ibadah haji. Ya. Niatnya adalah labbaik Allahumma hajjan, yang artinya kupenuhi panggilanmu untuk berhaji. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah wukuf di Arafah. Ya. Anak-anakku pasti sering mengetahui terkait wukuf ini. Biasanya ketika malam takbiran sholat Idul Adha, kita sering menyaksikan orang-orang yang sedang berwukuf di padang Arafah. Ya. Jadi wukuf ini merupakan hadirnya calon jemaah haji di padang Arafah pada waktu yang telah ditentukan, yakni mulai tergelincirnya matahari waktu zuhur tanggal 9 Zulhijjah sampai terbenamnya matahari tanggal 9 Zulhijjah. Ya, seperti itu. Yang ketiga adalah tawaf. Tawaf yakni mengelilingi Ka'bah. Ya, untuk jumlahnya
7 kali, dimulai dari sudut Hajar Aswad dan berakhir di sudut Hajar Aswad. Ya, seperti itu. Yang keempat adalah sa'i. Sa'i merupakan berjalannya dan berlari kecil jemaah haji dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Untuk tata caranya adalah jamaah haji dimulai lari atau jalan dari Bukit Sofa dan disudahi di Bukit Marwah. Dilaksanakannya sebanyak 7 kali dan dilaksanakan sesudah tawaf. Ya. Kelima adalah tahallul. Tahallul adalah mencukur rambut, bercukur 3 helai rambut. Ya. Tahallul adalah menghalalkan perkara yang semulanya diharamkan ditandai dengan mencukur. Tadi ya. Dan yang terakhir adalah tertib. Tertib itu mendahulukan yang dahulu di antara rukun-rukun itu. Jadi tertib itu sesuai dengan aturan yang dilakukan. Nah, selanjutnya adalah wajib haji. Wajib haji ini adalah rangkaian yang apabila salah satunya tidak dikerjakan, hajinya tetap sah dan didalilkan dengan membayar dam atau menyembelih hewan. Adapun untuk wajib haji sendiri itu, yang pertama ada ihram dari mikot. Ya, ihram dari mikot itu yakni batasan waktu dan tempat yang telah ditentukan. Yang kedua adalah bermalam di Muzdalifah. Nah, Muzdalifah ini tempat berhenti jemaah haji di tengah malam sesudah hadirnya di padang Arafah. Jadi setelah dari Arafah masuk ke Muzdalifah. Ya. Yang ketiga adalah melontar jumroh. Nah, ada 3 tempat yang harus dilemparkan. Yang pertama adalah Ula, Wusto, dan Aqobah. Ya. Selanjutnya bermalam di Mina. Yang keenam adalah tawaf wada. Tawaf wada ini adalah tawaf yang dilaksanakan ketika jemaah haji akan meninggalkan kota Mekah, atau biasa dikatakan tawaf perpisahan. Yang ketujuh adalah tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau yang diharamkan. Nah, ada catatan untuk melontar jumroh. Ya, melontar jumroh ini dilaksanakan pada hari tasyrik, yakni tanggal 11, 12, 13 bulan Zulhijjah atau bulan haji. Syarat yang harus ditempuh ketika melontar jumroh adalah melontar jumrohnya sebanyak 7 kali, 7 batu kerikil, dan dilemparkan hanya satu persatu, tidak boleh semuanya dilemparkan. Yang kedua, menertibkan 3 jumroh, ya, jadi tidak bisa diloncat. Aqobah dulu Ula dulu, Wusta dulu, enggak. Tetapi harus sesuai dengan urutan, yakni dari jumroh Ula, Wusta, dan yang terakhir adalah Aqobah. Nah, yang terakhir, alat untuk melontar jumrohnya adalah batu kerikil. Nah, itu catatan untuk lempar jumroh. Selanjutnya adalah sunnah haji. Sunnah haji adalah serangkaian kegiatan yang apabila dilakukan akan mendapat pahala, dan apabila tidak dilakukan tidak akan mendapat dosa sekalipun. Ya, untuk sunnah haji yang pertama ada membaca talbiyah selama ihram sampai dengan melontar jumroh di hari raya Idul Adha. Untuk lafaz talbiyah sendiri adalah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarikalah. Yang artinya, ya Allah, saya tetap tunduk mengikuti perintahmu, tidak ada sekutu bagimu.
Sesungguhnya segala puji dan nikmat bagimu, dan engkaulah yang menguasai segala sesuatu. Tidak ada yang menyertai kekuasaanmu. Nah, yang kedua, berdoa sesudah membaca talbiyah. Silakan itu doanya disesuaikan dengan hajat dan keinginan masing-masing. Yang ketiga, membaca zikir suatu tawaf. Perbanyak zikir, karena zikir ini selain mengingat Allah adalah penenang hati. Yang keempat, sholat 2 rakaat sudah melaksanakan tawaf. Dan yang kelima, masuk ke Ka'bah. Nah, setelah itu ada larangan haji. Larangan haji ini hal-hal yang tidak boleh dilaksanakan oleh calon jemaah haji. Yang pertama, bagi laki-laki, ya, dilarang memakai pakaian yang berjahit, baik itu jahitannya yang biasa, sulaman, atau diikatkan kedua ujungnya. Yang kedua, menutup kepala. Bagi perempuan, menutup muka dan kedua telapak tangan. Yang ketiga, larangan bagi laki-laki dan perempuan memakai wangi-wangian, baik dipakainya pada badan atau pada pakaian, menghilangkan rambut atau bulu badan yang lain, memotong kuku, mengakadkan nikah, baik menikah atau menjadi wali nikah, bersetubuh bagi suami istri, dan berburu, membunuh binatang darat yang liar dan halal dimakan. Nah, itu larangan dari haji. Baik, yang terakhir adalah dam haji, atau dam haji itu adalah denda haji. Ya, denda haji ini ada 5 jenisnya. Ya, yang pertama, jika tidak mengerjakan haji ifrad, yang dikerjakan adalah haji tamatu atau haji qiran, maka dendanya adalah menyembelih 1 ekor kambing. Jika tidak mampu, berpuasa 10 hari. Nah, untuk tata cara puasanya adalah 3 hari dilaksanakan di Mekah dan 7 hari dilaksanakan di negerinya masing-masing atau di negerinya asal kedatangannya. Yang kedua, jika melakukan salah satu larangan haji, yang antara lain apabila mencukur rambut, memotong kuku, memakai pakaian yang dijahit, memakai wangian, atau bersetubuh sesudah tahallul pertama, maka dendanya adalah boleh memilih, boleh menyembelih seekor kambing, boleh puasa selama 3 hari, dan boleh memberi makan 6 orang miskin. Yang ketiga, berhubungan suami istri sebelum tahallul pertama. Dendanya adalah yang pertama, menyembelih seekor unta. Kalau tidak mampu, seekor sapi. Kalau tidak mampu juga 7 ekor kambing. Yang kedua, dendanya pelaksanaan penyembelihan dam ini harus di Mekah. Jadi kalau denda yang ini harus dilaksanakan di Mekah. Selanjutnya, apabila berburu dan membunuh binatang liar, maka damnya adalah menyembelih binatang berupa unta, sapi, atau kambing yang sebanding dengan binatang yang dibunuh. Dan yang terakhir, apabila terlambat datang, maka dendanya atau damnya adalah bertahalul, mencukur rambut, dan menyembelih seekor kambing. Nah, tadi adalah bahasan terkait dengan ibadah haji. Silahkan anak-anak yang kami cintai untuk memahami, mempelajari apa yang telah disampaikan. Ya, mudah-mudahan dengan kalian mempelajarinya menjadi wasilah kalian bisa berangkat melaksanakan ibadah haji ataupun ibadah umroh. Itu saja untuk materi pembelajaran hari ini. Silakan kalian pahami, kalian pelajari.
Tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatannya, dan yang terpenting tetap menjaga iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja, mohon maaf apabila ada kekurangan kesalahan. Sampai berjumpa di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.